Bro, kalau hari ini gaji lu 8 juta sebulan dan lu kerja sampai umur 55, berarti lu lagi tuker 25 sampai 30 tahun hidup lu cuma buat angka segitu. Pertanyaannya sederhana, apa 8 juta itu cukup buat bikin lu bebas? Atau cuma cukup buat bikin lu bertahan? Gue gak mau mulai dengan cerita macet, lembur, atau saldo menipis. Itu udah terlalu biasa. Gue mau langsung ke intinya. Ada ide bisnis yang kalau lu tanam sekali, lu rawat 1-3 tahun pertama dengan serius, hasilnya bisa gantikan gaji kantor lu selamanya. Bukan karena ajaib, tapi karena sistemnya beda. Gaji itu linear, bisnis yang benar itu leverage. Kalau lu cuma mengandalkan gaji, kenaikan tahunan 5-10% kalah cepet sama inflasi, gaya hidup, dan kebutuhan keluarga. Data BPS nunjukin rata-rata kenaikan upah formal seringkali nggak sebanding dengan kenaikan biaya hidup di kota besar. Artinya, lu kerja lebih lama, tapi daya beli nggak bener-bener lompat jauh. Dan ini keputusan hidup yang jarang orang berani ambil. Berhenti menjadikan gaji sebagai sumber utama keamanan finansial. Bukan resign, tapi berhenti mengandalkan satu sumber. Di video ini, gue bakal kasih 10 ide bisnis yang bisa lu jalanin dari rumah, tetap sambil kerja, dengan potensi margin tinggi dan bisa dibangun jadi semi-autopilot. Kita bahas logika bisnisnya, cara eksekusinya, dan kenapa sebagian orang gagal padahal idenya sama. Ini bukan soal jadi kaya mendadak. Ini soal bangun mesin uang yang suatu hari bikin lu punya pilihan. Kalau lu masih ngerasa hidup lu terlalu berharga buat cuma ditukar gaji bulanan, sebelum kita masuk ke strateginya, gue pengen tahu dulu. Lu nonton ini dari kota mana, bro? Jakarta, Bekasi, Surabaya, Makassar, atau kota yang biaya hidupnya pelan-pelan naik tapi gajinya nggak ikut sprint? Tulis di komentar. Gue pengen lihat seberapa jauh keresahan ini nyebar. Karena faktanya, ini bukan cuma masalah satu kota. Data BPS beberapa tahun terakhir nunjukin kenaikan rata-rata upah pekerja formal sering di kisaran 1 digit per tahun. Sementara inflasi, biaya kontrakan, cicilan kendaraan, dan kebutuhan rumah tangga naik terus. Misalnya gini, lu gaji 7 juta, naik 7% setahun. Artinya nambah sekitar 490 ribu. Tapi kalau pengeluaran naik 800 ribu karena harga naik dan gaya hidup ikut terdorong, lu sebenarnya mundur, bukan maju. Masalahnya bukan lu kurang kerja keras. Masalahnya sistem penghasilan linear. Waktu lu sama dengan uang lu. Kalau waktu habis, penghasilan berhenti. Dan kita dari kecil dicekokin satu asumsi. Kerja aman, gaji tetap, hidup stabil. Padahal stabil itu relatif. Kalau satu sumber penghasilan lu berhenti, seberapa lama lu bisa bertahan? 3 bulan? 6 bulan? Sekarang gue tanya jujur ke lu, bro. Kalau besok kantor lu tutup, lu punya mesin uang lain nggak? Kalau jawabannya belum, berarti kita harus ngobrol serius. Ketik di komentar, gue siap bangun mesin kedua. Karena di segmen berikutnya, kita mulai bedah ide pertama dan cara mikirnya. Sekarang gini, bro. Tarik napas pelan. Turunin distraksi. Anggap 10-15 menit ke depan ini bukan sekedar nonton YouTube, tapi lagi ngerancang ulang masa depan finansial lo. Gue gak butuh lu percaya dulu. Gue cuma butuh lu dengerin sampai selesai dan biarkan logikanya kerja sendiri di kepala lo. Karena yang bikin orang gagal itu bukan kurang modal, tapi salah cara mikir. Mayoritas orang cari tambahan uang. Padahal yang harus kita bangun itu aset penghasil uang. Tambahan uang itu aktif. Aset itu bisa jadi semi pasif. Ibaratnya gini, kalau gaji itu kayak lu narik gerobak sendirian, aset itu kayak lu bikin mesin yang dorong gerobaknya buat lu. Awalnya capek bikin mesinnya, tapi setelah jadi, lu gak perlu dorong sekuat dulu. Sekarang kita masuk ke ide pertama. Ide pertama adalah jualan produk digital berbasis skill. Lu kerja kantoran, pasti punya skill. Excel, desain, administrasi, presentasi, budgeting, copywriting, bahkan template laporan. Masalahnya selama ini skill itu cuma dipakai buat gaji bulanan. Padahal satu template Excel budgeting yang lu bikin sekali bisa lu jual 50 ribu. Kalau laku 200 kali dalam setahun, itu 10 juta. Dan lu bikinnya cuma sekali.
Kuncinya bukan di produknya, tapi di positioning. Lu jangan jual file, lu jual solusi. Orang nggak beli template, mereka beli kemudahan, hemat waktu, dan rasa aman. Ide kedua adalah micro niche online store tanpa stok barang. Bukan sekedar dropship random, tapi spesifik. Misalnya produk khusus ibu baru melahirkan, atau aksesoris workspace estetik buat pekerja remote. Lu bangun brand kecil tapi fokus. Margin 20-30% dari produk dengan harga 150.000 itu sekitar 30-45.000. Kalau sehari cuma 5 order, itu sudah 150-225.000. Sebulan bisa 4-6 juta. Dan ini bisa diotomatisasi lewat marketplace dan supplier yang kirim langsung. Ide ketiga adalah konten monetisasi berbasis niche spesifik. Bukan harus jadi selebgram, tapi jadi sumber informasi. Channel YouTube soal review laptop kantoran, TikTok soal tips survive sebagai pekerja terjepit, atau Instagram edukasi finansial sederhana. Konten itu aset. Video yang lu upload hari ini bisa tetap hasilkan uang 2-3 tahun ke depan lewat ads, affiliate, atau produk sendiri. Sekali lagi, bukan viral yang kita kejar. Kita kejar konsistensi dan relevansi. Ide keempat adalah affiliate marketing dengan strategi funnel sederhana. Lu nggak perlu punya produk. Lu cukup punya audiens kecil tapi percaya. Misalnya lu bikin konten review aplikasi produktivitas. Setiap orang daftar lewat link lu dapat komisi. Kalau komisi rata-rata 100.000 dan dalam sebulan ada 50 orang daftar, itu 5 juta. Dan sistemnya bisa jalan terus selama kontennya masih dicari orang. Ide kelima adalah bisnis jasa yang diubah jadi sistem. Contoh paling simpel, jasa desain, jasa edit video, jasa administrasi online. Di awal memang aktif, tapi setelah order stabil, lu bisa rekrut freelancer lain dan lu pegang kliennya. Margin mungkin 30%, tapi kalau omset 20 juta sebulan, 30% itu 6 juta. Di sini lu mulai naik level, dari pekerja jadi pemilik sistem. Bro, perhatiin polanya. Semua ide ini punya satu kesamaan. Sekali dibangun dengan benar, mereka bisa terus menghasilkan walau lu nggak terus-terusan hadir 8 jam sehari. Tapi jangan salah paham, autopilot itu bukan berarti tanpa kerja. Autopilot itu hasil dari kerja keras yang dikunci jadi sistem. Sekarang gua mau lu mikir pelan-pelan. Dari 5 ide tadi, mana yang paling realistis buat kondisi lu sekarang? Skill apa yang udah lu punya tapi belum pernah lu monetisasi? Jangan jawab keras-keras, jawab di kepala lu dulu. Karena di bagian berikutnya, kita masuk ke 5 ide lanjutan yang lebih dalam, lebih teknis, dan bisa jadi loncatan besar kalau dieksekusi dengan disiplin. Tetap fokus, yang lagi kita bangun bukan side hustle receh. Kita lagi bangun mesin kedua. Bro, kalau sampai titik ini lu masih nonton, berarti ada sesuatu dalam diri lu yang gak mau hidup biasa-biasa aja. Sekarang kita lanjut ke level berikutnya. Bukan cuma ide, tapi cara mainnya di dunia nyata. Ide keenam adalah bangun aset digital berbasis audience list, bukan cuma followers. Mayoritas orang kejebak ngejar angka followers, padahal followers itu numpang di platform orang lain. Kalau akun lu hilang, selesai. Tapi kalau lu kumpulin database email atau WhatsApp broadcast dari audiens yang percaya sama lu, itu aset yang bisa lu tawarkan produk berkali-kali. Misalnya lu punya 3.000 orang di list. Kalau 5% beli produk 200.000, itu 150 orang. 150 kali 200.000 sama dengan 30 juta dari satu campaign. Dan itu bisa diulang. Ide ketujuh adalah digital course micro skill. Bukan bikin kelas 3 juta yang berat, tapi kelas 99.000 sampai 299.000 yang spesifik dan menyelesaikan satu masalah. Contoh, cara bikin CV etis friendly buat fresh graduate. Atau Excel untuk admin pemula. Masalahnya banyak orang takut karena merasa belum expert. Padahal orang nggak butuh expert dunia. Mereka butuh orang yang satu level di atas mereka. Ide ke-8 adalah bisnis properti mikro seperti kos kecil atau kontrakan sederhana berbasis leverage KPR atau patungan modal. Ini bukan buat semua orang.
tapi buat yang punya akses dan keberanian hitung risiko. Margin sewanya mungkin terlihat kecil, tapi properti itu kombinasi cash flow dan kenaikan aset. Masalahnya, orang cuma lihat cicilan, gak lihat 10-15 tahun ke depan. Ide ke-9 adalah build brand personal untuk jasa premium. Ini bukan jadi seleb, ini jadi authority di bidang lu. Misalnya lu HR, lu bisa jadi konsultan CV dan interview coaching. Tarif 500.000 per sesi. Kalau 20 klien sebulan, itu 10 juta. Dan semakin reputasi naik, harga naik. Ide ke-10 adalah equity kecil di bisnis orang lain. Bukan selalu harus bikin sendiri. Kadang lu bisa masuk sebagai partner modal atau partner sistem. Misalnya temen lu punya usaha F dan B yang sudah jalan. Lu masuk bukan cuma store uang, tapi bantu sistem marketing digitalnya. Lu dapat bagi hasil, tanpa harus jaga toko tiap hari. Sekarang kita ngomong realitas pahitnya. Kenapa banyak orang gagal walau idenya sama? Karena mereka berhenti di fase sunyi. Fase di mana belum ada hasil, belum ada validasi, belum ada uang masuk. Mayoritas orang menyerah di bulan ketiga sampai ke-6. Padahal bisnis itu seperti nanam pohon. Di awal, yang tumbuh bukan buahnya. Yang tumbuh akarnya dulu. Dan akar itu nggak kelihatan. Anomali yang jarang dibahas adalah ini. Yang bikin bisnis lu stabil bukan traffic besar, tapi konversi dan repeat buyer. Lu nggak butuh 100.000 orang. Lu butuh 1.000 orang yang percaya dan beli berkali-kali. Sekarang gue mau lu jujur. Dari 10 ide yang kita bahas, mana yang bikin lu deg-degan? Yang kalau lu bayangin 3 tahun ke depan berhasil, hidup lu bakal beda. Tulis di komentar satu angka dari 1 sampai 10. Bukan buat gaya-gayaan, tapi biar lu sendiri komit secara publik. Dan kalau lu masih bingung, tulis juga di kota mana lu tinggal, biar kita bisa lihat pola. Karena strategi orang Jakarta beda sama orang di kota dengan biaya hidup lebih rendah. Bro, yang membedakan orang yang akhirnya bebas finansial dan yang terus terjebak itu bukan ide, tapi keberanian memilih satu jalur dan bertahan cukup lama sampai sistemnya jadi. Di segmen berikutnya, gue bakal kasih lu action plan konkret, langkah demi langkah, supaya ini bukan cuma motivasi sesaat, tapi blueprint yang bisa lu jalankan mulai minggu ini. Bro, kalau dari tadi lu ngerasa ini kayak jawaban yang gue cari-cari, itu bukan kebetulan. Karena sebenarnya lu nggak butuh motivasi baru, lu butuh struktur. Dan sekarang, gue kasih blueprintnya. Langkah pertama, pilih satu ide saja. Jangan 2, jangan 3. 1. Otak kita overestimate kemampuan di awal. Akhirnya semua disentuh, nggak ada yang jadi. Fokus 12 bulan pada satu mesin. Anggap ini proyek rahasia lu. Langkah kedua, validasi cepat dalam 30 hari. Jangan langsung bikin produk sempurna. Tes pasar dulu. Kalau lu mau jual template Excel, tawarkan dulu di story, grup, atau komunitas. Lihat responnya. Kalau 10 orang tanya harga, itu sinyal. Kalau lu mau bikin course, tawarkan pre-order dengan harga early bird. Kalau ada yang transfer sebelum produk jadi, berarti masalahnya nyapa. Ingat, bisnis itu bukan soal ide keren, tapi soal masalah yang benar-benar ingin dibayar orang untuk diselesaikan. Langkah ketiga, bangun sistem sekecil mungkin tapi bisa diulang. Misalnya lu jual produk digital, bikin landing page sederhana, bikin auto reply, bikin pembayaran otomatis. Sekali sistemnya jadi, setiap transaksi berikutnya tidak butuh tenaga ekstra besar. Itu momen di mana lu mulai merasakan bedanya antara kerja linear dan leverage. Langkah keempat, pisahkan uang bisnis dan uang pribadi dari hari pertama. Ini krusial. Banyak bisnis gagal bukan karena nggak laku, tapi karena arus kas berantakan. Kalau omset 5 juta dan margin 40%, berarti laba kotor 2 juta. Dari situ, sisihkan minimal 30-50% untuk diputar lagi. Jangan langsung naik gaya hidup. Lu lagi bangun mesin, bukan lagi panen. Langkah kelima, ukur dengan angka bukan perasaan. Targetkan misalnya 100 penjualan pertama, atau targetkan omset 10 juta pertama. Kalau belum tercapai, evaluasi promosi, harga, atau positioning. Bukan langsung ganti ide. Konsistensi itu membosankan, tapi justru di situ keunggulannya.
Sekarang bayangin ini pelan-pelan. 1 tahun dari sekarang, bisnis kecil lu menghasilkan 3 juta per bulan stabil. Belum bisa resign, tapi cicilan motor lunas tanpa mikir. 2 tahun kemudian, naik jadi 7 juta. Artinya gaji kantor lu sudah punya kembaran. Di titik itu, keputusan hidup lu berubah. Lu nggak lagi kerja karena takut. Lu kerja karena memilih. Dan rasa itu beda. Secara mental, tekanan turun. Secara finansial, lu punya bantalan. Secara identitas, lu bukan cuma karyawan. Lu pemilik aset. Tantangannya pasti ada. Capek karena kerja pagi, bangun sistem malam. Ragu ketika belum ada hasil. Godaan berhenti ketika teman-teman lu santai. Cara hadapinya satu, jadwalkan waktu khusus yang sakral. Misalnya setiap malam jam 9 sampai 11, atau Sabtu pagi 3 jam full fokus. Anggap itu rapat paling penting dalam hidup lu. Dan satu lagi yang jarang orang lakukan, dokumentasikan proses. Catat omset pertama, klien pertama, testimoni pertama. Itu jadi bahan bakar ketika motivasi drop. Bro, yang lagi kita bahas ini bukan sekedar cari duit tambahan. Ini tentang memindahkan pusat kendali hidup lu dari kantor ke tangan lu sendiri. Dan kalau dari tadi hati kecil lu bilang, ini kayaknya jalan gue. Mungkin memang ini yang selama ini lu tunggu. Karena solusi itu sering bukan sesuatu yang rumit, tapi sesuatu yang sederhana dan dijalankan cukup lama. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Lu mau tetap berharap kenaikan gaji atau mulai bangun kenaikan versi lu sendiri? Di bagian terakhir, gue bakal rangkum semuanya dan kasih lu perspektif final yang mungkin bikin cara pandang lu berubah total. Bro, dari awal kita udah sepakat satu hal. Masalahnya bukan lu kurang kerja keras. Masalahnya, sistem penghasilan lu cuma satu, linear, terikat waktu. Kita bongkar realitasnya. Kenaikan gaji sering kalah cepat sama kenaikan biaya hidup. Dan selama lu cuma punya satu sumber, posisi tawar lu lemah. Lalu kita masuk ke 10 ide bisnis. Produk digital, niche store, konten monetisasi, affiliate, jasa yang disistemkan, audience list, micro course, properti mikro, personal brand premium, sampai equity kecil di bisnis orang lain. Semua beda bentuk, tapi punya DNA yang sama. Dibangun sekali, dirawat dengan sistem, dan suatu hari bisa jalan tanpa lu hadir penuh setiap jam. Kita juga udah bahas action plan. Pilih satu, validasi cepat, bangun sistem kecil, pisahkan uang, ukur dengan angka, bertahan cukup lama. Sekarang gue mau tutup dengan satu perspektif. Gaji itu penting, tapi kebebasan itu lebih mahal. Dan kebebasan finansial bukan tentang punya uang paling banyak, tapi tentang punya pilihan. Pilihan untuk nolak kerjaan yang gak sehat. Pilihan untuk ambil cuti tanpa panik. Pilihan untuk bilang, gue kerja karena mau, bukan karena takut. Bro, 5 tahun ke depan akan tetap datang. Pertanyaannya, lu datang sebagai orang yang sama atau sebagai versi yang sudah punya mesin kedua? Kalau video ini ngebuka pikiran lu, tulis di komentar. Gua mulai tahun ini. Sebutkan juga ide nomor berapa yang mau lu eksekusi duluan. Dan kalau lu merasa ini relevan buat temen lu yang lagi ngerasa terjepit, share video ini. Kita bangun komunitas yang gak cuma ngeluh soal sistem, tapi bangun sistemnya sendiri. Karena pada akhirnya bro, masa depan finansial lu bukan ditentukan HRD, bukan ditentukan bos, tapi ditentukan keputusan kecil yang lu ambil setelah nonton ini.